Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wil. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tak lupa dan bosan panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu kajian kitab Akhlak Hamalatul Quran karya Syekh Imam Al-Ajurri. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mulai dari bab 2 ya. Oleh karena itu silakan dibuka halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz sana Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al-Qattan sana Amr bin Muhammad Al-Anqari sana Asbad bin Anisudi an Abi Sa'id Al-Azdi wa kana Qari'ul Azdi an Abil Kanud an Hubab bin Al-Awrad fi qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ila qaulihi fatakuna minadh dhalimin. Ya, bahwasanya telah diceritakan itu dari Abu Qasim Abdullah bin Muhammad Abdul Aziz dan Anil Hubab dari Hubab bin Al-Awrad fi qaulihi ta'ala, dia mengutip ya perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-An'am ayat 52 yang artinya apa? Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhanmu bil ghadati wal 'ashyi, yaitu yang menyuruh Tuhanmu pada pagi dan petang hari. Yuriduna wajha, mereka mengharapkan keridhaannya. Ma'alaika min hisabihim syai'in wa min hisabihim wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatadradahum fatakuna minadh dhalimin. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Karena kita kemarin sudah membahas bahwasanya kita dalam suatu majelis tidak boleh mengusir orang yang paling rendah derajatnya di bawah kita. Ya, misalkan dalam suatu majelis ada orang fakir atau orang duafa, kemudian datanglah seorang yang kaya, kemudian mengusir mereka, itu tidak boleh. Bahkan dikutipkan dalam Al-Quran, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Maka jangan apa? Janganlah kau mengusir orang-orang yang apa? Orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan di petang hari. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika dalam suatu majelis, maka kita yang misalkan derajatnya lebih tinggi tidak boleh mengusir orang yang derajatnya lebih rendah. Ya, sama-sama mencari ilmu. Kemudian qala ja'a al-Aqra bin Habas at-Tamim
datang, yaitu Al-Aqra wa Uyainah bin Hisn Uyainah bin Hisn al-Fazari, ya. Jadi ada dua sahabat datang, Aqra bin Uyainah dan juga Uyainah. Fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Aqra dan Uyainah ini mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Suhaib wa Bilal wa Ammar wa Khabbab, yaitu bersama dengan Suhaib, ya, Bilal, wa Ammar dan Khabbab. Fi unasin minad du'afa minal mu'minin, yaitu yang mana orang-orang tersebut yaitu termasuk tergolong du'afa, ya, mukmin, orang-orang mukmin dari du'afa. Jadi Al-Aqra dan Uyainah itu mendapati Rasulullah sedang bersama orang-orang du'afa mukmin. Kemudian apa? Faqala, kemudian Al-Aqra dan Uyainah berkata kepada Rasulullah, inna nuridu an taj'ala lana minka majlisan, yaitu kita ingin, ya, kami ingin antaj'ala, yaitu meminta kepada Rasulullah untuk membuat majlisan, suatu majlis, ta'rifu lana bihil al-arab, agar orang-orang mengetahui, ya, kita termasuk dari bangsa Arab. Maksudnya Uyainah sama Al-Aqra itu ingin dibuatkan majlis kepada Rasulullah agar terlihat bangsa Arabnya gitu, agar berbeda dengan orang-orang du'afa. Natika fanastahi antarona al-arab ma'a hadhil a'bud, maka engkau datang, kami datang, fanastahi, kami juga malu, antarona, melihat, kami juga melihat al-arab ma'adihil abud, yaitu malu ketika orang-orang yang memiliki suatu kehormatan dengan orang-orang yang du'afa. Ini menurut Aqra sama Uyainah. Fa idza nahnu ji'naka, maka oleh karena itu kami datang kepadamu, fanahihim anna, tetapi singkirkan mereka dari kami, kata Aqra sama Uyainah. Aw kama qala, atau juga dia berkata, fa idza nahnu faradna faqa'id ma'ruf in syi'ta, maka jika majelis kami sudah selesai, silakan Rasulullah boleh bermajelis dengan orang-orang yang budak-budak itu tadi, ya, insita, jika itu mau. Faqala na'am, oleh karena itu ya udah boleh. Faqala, kemudian Uyainah dan Al-Aqra berkata kepada Nabi, faktub lana alaika kitab, maka tetapkanlah, ya, buatkanlah, tuliskanlah kepada kami alaika kitaban, pada kertas. Qalu, kemudian Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad SAW fada'a bis sahifati wada'an aliyan, kemudian mengambil suatu kertas dan memanggil Ali radhiyallahu anhu liyaktub, untuk menulis. Wa nahnu qu'udan fi nahiyatin, dan kami sedang berada duduk di dalam suatu sudut. Fa nazala Jibril alaihi salam, maka dengan kejadian tersebut Allah menurunkan lewat malaikat Jibril, yaitu surat Al-An'am, ya, tadi ayat berapa? Ayat 52. Wala tatrudil ladzina yaquluna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, maka janganlah mengusir orang-orang yang menyuruh kepada Tuhanmu di pagi dan di petang hari. Nih, jadi asbabun nuzul suratnya seperti itu, ya. Jadi suatu ketika Aqra sama Uyainah ini ingin bermajelis sama Rasulullah, karena mungkin derajatnya beda dengan orang-orang seperti budak, kan Bilal itu budak kan, Bilal tadi, Khabbab sama Suhaib. Maka
Kata A'radan Uyainah, kami ingin buatkan majlis dong. Ya buatkan jadwal gitu. Agar apa? Agar terlihat ya mana orang yang derajat tinggi sama orang-orang budak. Maka oleh karena itu Allah menurunkan surat Al-An'am ayat 52 agar tidak ada halangan ataupun perbedaan antara orang yang fakir ataupun orang yang kaya dalam masalah ilmu. Ya. Summa dzakara al-akhra wa Uyainah faqala azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya dalam firman-Nya yaitu surat Al-An'am ayat 52 ayat berapa? Wa kadzalika yaitu ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din yaqulu haula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Ya. Artinya yaitu demikianlah kami telah memuji sebagian mereka yaitu orang yang kaya dengan sebagian orang yang lain, orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inilah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Jadi tidak ada berbeda karena Allah juga sudah membenci orang-orang yang kaya dalam segi hartanya. Fa wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina fa qul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Ya. Kemudian juga qala fadaduna minha hatta wada'na rubbatana 'ala rubbatihi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisu ma'ana fa idza arada an yaquma qama wa tarakna fa anzalallahu ta'ala. Kemudian juga yaitu firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Itu surat apa? Al-Kahfi. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan sore hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan di dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi apa ya? Ketika kita dalam mengkaji suatu ilmu atau berada dalam satu majelis, maka tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan antara majelis orang kaya dan juga orang miskin. Ya, kita kan sama, orang kaya maupun orang miskin berhak apa? Berhak untuk mencari ilmu, maka tidak ada penghalang, tidak ada mempersulit orang ketika ingin belajar ilmu. Jangan ketika orang diberikan suatu kekayaan, maka dia bisa mendapatkan semuanya dengan uang, enggak gitu ya. Maka oleh karena itu di Islam sendiri bahwasanya yang membedakan manusia yaitu adalah takwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kesimpulannya adalah tidak ada pembeda orang yang menuntut ilmu, orang yang kaya maupun orang yang du'afa, ya, fakir. Jangan sampai udah fakir ilmu, fakir juga amal solehnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Udah mau fakir harta, fakir ibadah. Nah itu diantara
seperti itu. Bahkan ketika kita diberikan harta yang berlebih, maka kita bisa tuh bikin sekolahan dan digratiskan kepada orang-orang fakir miskin. Ingat ya, fakir miskin, bukan kafir miskin. Fakir ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada penghalang orang yang ingin belajar antara orang kaya dan juga orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.